Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Arsyil Azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, jasmani rohani, nikmat iman, Islam, nikmat ihsan, ma'rifah, serta nikmat al-afiyah, zahir batin kita seluruhnya diberikan kesehatan. Dan mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat-nikmatnya dan juga berikan tambahan-tambahan sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya lupa ngasih judul-judul pilihan sama Pak Ponco. Ini saya mau tanya aja nih. Ini apakah kita akan mengaji fikih? Bagi fikih ini ada amalan-amalan di bulan Sya'ban. Karena ini bulan Sya'ban, atau kita ngaji ketuhanan. Ngaji ketuhanan itu mengenali Allah. Apa ngaji fikih aja? Fikih aja ya. Amalan di bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah dan Rasul-Nya, ya. Setelah bulan Ramadan, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan amalan-amalan dan keutamaan bulan Sya'ban ini. Tetapi hadis ini sebahagian ada yang sahih, ada yang maudhu. Maudhu itu palsu. Ada juga yang dhaif lemah. Yang dhaif lemah ini jumlahnya banyak. Ya. Jumlahnya banyak, tidak sedikit. Di dalam ilmu hadis, kalau hadis itu lemah, dhaif. Ya, kenapa hadis disebut dhaif lemah? Biasanya hadis disebut dhaif lemah ini karena yang meriwayatkan menyampaikan hadis, dia hafalannya tidak kuat. Kadang terlupa, kadang tersalah gitu ya. Salah dia pilih lapasnya, kadang lupa-lupa dia. Jadi dia dianggap lemah. Misalnya Bapak ini beratkan hadis, tengah juga, depan juga, ibu juga. Jadi ngiratkan itu rame, cuman kita ini dianggap agak pelupa, tak layak menjadi perawi hadis. Nah, ketika kita menyampaikan hadis itu, isinya mirip-mirip. Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong ini, kok mirip-mirip ya isinya. Nah, kalau hadis sahih itu sebenarnya, kalau hadis lemah itu sebenarnya banyak, ramai, itu saling menguatkan. Oleh sebagian ulama sebenarnya hadis yang seperti ini boleh dipakai. Ya. Di dalam fikih ada syarat-syarat hadis lemah itu boleh dipakai. Syarat hadis lemah itu boleh dipakai. Yang pertama, dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Yang kedua, hadis lemah itu tidak berkaitan dengan hukum haram, wajib, pokok-pokok agama, tidak boleh. Untuk menjelaskan dia wajib atau haram, tidak boleh.
Yang ketiga, hadis-hadis lemah itu digunakan untuk amalan-amalan fadilah amal. Amalan puraiyah sebenarnya itu bahagian dari fadilah amal, ya. Amalan puruk namanya. Ya. Kemudian hadis lemah ini tidak terlalu lemah, tidak mencapai maudhu misalnya, tidak palsu. Dan tidak boleh bicara tentang akidah pokok, sifat-sifat pokok Allah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh jadikan dalil. Nah, bulan Sya'ban ini, nanti hadis lemah ini, kalau kita bahas, dia menjelaskan sebenarnya amalan puruk, bukan amalan pokok. Nah, oleh Salafi nanti hadis lemah ini dianggap dibuang semua kan, tak dipakai. Jadi banyak lemah, maudhu, akhirnya mereka tak beramal di bulan Sya'ban, kecuali dengan yang sahih-sahih saja. Yang sahih pun kadang tak diamalkan juga. Apa yang sahih itu? Puasa bulan Sya'ban setiap hari. Nabi itu kalau bulan Sya'ban dalam hadis Sahih Bukhari setiap hari puasa, sunnah. Nah, nanti logika fikihnya, kalau Nabi puasa setiap hari berarti puasa nisfu Sya'ban, tengah bulan Sya'ban boleh nggak? Ya boleh aja kan. Nah, cuman mereka nggak boleh dikhususkan katanya pula. Padahal puasa tengah bulan itu bahagian dari Ayyamul Bini juga di luar Sya'ban. Puasa tengah bulan itu kan 13, 14, 15 itu boleh. Kita ambil puasa 15 saja tetap boleh sebenarnya. Ya, tidak ada masalah. Kenapa ya? Terserah mau puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban, tapi udah lewat kemarin hari Jumat, puasa Ayyamul Bini juga boleh, tidak ada masalah. Nah, cuma ini salaf ini kan kalau dalam fikih mereka, usul fikih ini kan kelihatan ya secara umum lemah lah ya. Makanya kadang-kadang walaupun ustadz-ustadz besarnya itu udah doktor, ngaji fikih itu kadang ya yang hal-hal dasar bisa kecolongan, nggak ngerti. Rukun wudu misalnya. Rukun wudu itu ada 2 katanya, menyapu wajah dengan tangan sampai siku. Padahal dalam Quran nyapu wajah, tangan sampai siku, sebagian kepala dan kaki sampai mata kaki. Sebagian kepala, kaki sampai mata kaki terbuang ayatnya. Nah, padahal itu masalah wudhu. Kan sebenarnya secara logika kalau sudah dokter, gak mungkin lah gak tahu rukun wudhu kan. Dokter agama kan, gak mungkin. Tapi itulah realitanya. Nah, dari situlah kita paham bahwasanya sebahagian besar mereka ini sebenarnya tidak paham, tidak mengkaji fikih, lebih kepada hadis dan sifatnya kepada ahli hadis, kurang fakih. Sehingga nanti dalam berhukum, ya karena tidak mahir dalam hukum Islam, fikih usul fikih, dalam berhukum terjadi overlapping, banyak yang keliru gitu. Itu penyebabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Sya'ban ini yang dibanyakkan amal itu berdasarkan hadis-hadis lemah dan hadis-hadis yang bisa dipakai. Yang pertama salat, istighfar dan doa. Ini khususnya malam nisfu Sya'ban. Ini udah lewat pada Jumat kemarin. Ada sebuah hadis mengatakan idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Ya. Apabila datang bulan nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban datang, maka faqumu lailaha. Kalau nisfu Sya'ban hadir, maka berdirilah di malam itu, artinya salatlah, wasumu nahara, dan berpuasalah di siang harinya. Jadi salat malamnya, puasa di siang hari. Ini hadis riwayat Abu Dawud, ada nyebut juga ini diriwayatkan Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini hadis ini oleh sebahagian ulama dianggap lemah. Ya, seperti bahkan Syekh Albani, karena Salafi paling banyak menggunakan pendapat Syekh Albani. Syekh Albani ini kan pengkaji hadis di abad 20. Beliau mengatakan bahkan hadis ini palsu katanya. Karena dalamnya ada sanad Abu Bakar, Abdullah bin Muhammad. Ya. Nah, padahal sebenarnya di dalamnya ini, kata Ibnu Hajar Asqalani,
lemah karena diriwayatkan oleh seorang qadi. Qadi itu hakim. Sebenarnya dia ulama fikih, tapi dia hafalan hadisnya agak lemah. Nah, cuman Albani keras, disebutnya palsu pula lagi kan. Kadang-kadang nggak bisa mikir juga, kita kan susah. Orang yang ahli fikih, ulama besar, tapi agak pelupa, hadisnya kok jadi palsu gitu kan. Itu kadang-kadang kan agak aneh ini sebenarnya. Dianggap palsu sama dia, Albani. Nah di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah karena dianggap palsu oleh Salafi ini tak diamalkan. Tapi oleh Aswaja ini dianggap lemah dan hadis ini nanti ditopang sama hadis-hadis lain gitu. Sehingga nanti banyak yang mengamalkannya, ya. Penopangnya misalnya gini, yattali Allah ila khalqi fi lailatin nisfi Sa'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musyahin. Ini riwayat Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi. Ini 3 rawi hadis. Allah merahmati hambanya di malam nisfu Sa'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang muslim yang bermusuhan. Banyak hadis Bapak Ibu yang menjelaskan ketika kita beramal, amal kita itu tak diterima atau ditolak, itu disebabkan ada perbuatan dosa yang menghadangnya. Seperti amal ya yang tak diampuni di bulan puasa itu, seorang istri yang durhaka sama suaminya, kemudian seorang budak yang melarikan diri dari tuannya gitu kan, kabur. Nah, itu termasuk amalan-amalan yang penghalang amalan diterima. Nah, termasuk dalam masa nisfu Sa'ban ini, pada malam harinya itu ya doa-doa permohonan ampun itu diterima kecuali orang musyrik, namanya syirik ya, atau orang muslim yang bermusuhan. Jadi kalau kita pahami kenapa orang muslim yang bermusuhan ini amalannya ditolak, ya, tidak diampuni Allah, bahasanya tidak diampuni Allah begitu ya, karena diampuni Allah pun dia besok dia berkelahi lagi karena dia masih bermusuhan gitu loh. Nah, maka tidak bisa diampuni gitu, karena dia masih bermusuhan. Ketika dia masih bermusuhan, maka dia belum ada keinginan untuk menghentikan dosanya. Paham ya? Yang orang bermusuhan itu kan nggak ada keinginan untuk menghentikan dosanya. Tapi kalau dia sudah baikan, nah udah baru dia diampuni. Kalau masih bermusuhan, bagaimana mau diampuni? Jadi sementara dia masih buat jahat terus, nggak ada keinginan berhenti. Logikanya sebenarnya gitu. Makanya orang bermusuhan itu ya tidak diampuni dosanya, tidak bisa. Karena dia sendiri tidak mau tobat. Kemudian hadis lain diriwayatkan Aisyah lagi. Ini hadisnya panjang. Pada satu malam hari, aku kehilangan Nabi SAW. Jadi Aisyah ini pas giliran Nabi tidur di Aisyah, malam untuk Aisyah, tiba-tiba tengah malam Nabi hilang. Dilihat tempat tidur, loh mana Rasulullah ini kok nggak ada gitu. Jam 12 malam atau jam 2 malam hilang. Kan kaget Aisyah, ini giliran malam dia tiba-tiba Rasul hilang, nggak ada. Nah kemudian dicari-cari, keluar, dicari-cari kemana Rasulullah. Ternyata ketemu di pemakaman Baqi al-Khardad. Nah, di pemakaman Baqi. Beliau sedang mendoakan ahli kubur. Dalam riwayat lain yang lebih sahih sebenarnya hadis ini disebut Jibril menyuruh Nabi mendoakan orang yang di makam Baqi tengah malam. Ya. Nah, cuman ini hadisnya versinya berkaitan dengan Sa'ban. Waktu itu beliau mengangkat tangannya ke langit berdoa. Setelah itu dia menoleh kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apakah engkau takut Allah dan Rasulnya menelantarkan engkau? Ya, masa pas giliran malam Aisyah Rasulullah hilang, gitu kan? Ya, otomatis secara naluri keibuannya gitu kan? Ya mungkin dia takut Rasul ini marah atau gimana, aku ditinggal kan gitu kan? Nah, ternyata Rasulullah tidak begitu. Nah, maka Aisyah mengatakan, kukira engkau ya Rasulullah mendatangi istri engkau. Ini giliranku. Tapi kukira kok lari tempat istri yang lain gitu. Rupanya enggak. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah turun pada malam nisfu Sa'ban ke langit dunia.
Lalu dia mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu kambing milik kabilah Bani Ka'ab. Salah satu kabilah yang paling banyak milik kambing. Artinya di malam nisfu Sya'ban ini, ya malam Jumat kemarin itu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keampunan bagi seluruh hambanya. Oleh Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Ya, ini kan hadisnya riwayatnya banyak, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal. Ibnu Hibban bilang sahih. Tapi oleh sebagian ulama dianggap lemah, termasuk Imam Bukhari. Ibnu Rajab bin Hanbali juga begitu. Ada kelemahannya. Ya. Nah, begitulah ulama hadis. Di dalam ilmu hadis, kalau ada ulama yang melemahkan satu hadis, ada yang mensahihkannya, yang dipakai adalah yang melemahkannya. Nah, itu lagi-lagi itulah sebabnya Salafi itu nggak mau beramal di malam nisfu Sya'ban itu bid'ah itu semua katanya kan. Karena hadisnya lemah. Padahal mayoritas ulama fikih itu sebenarnya menggunakan hadis lemah untuk amalan furu seperti ini. Apalagi hadis lemahnya banyak. Bahkan Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal itu, kalau dia berhukum tapi tidak halal haram ya, tidak menetapkan wajib, dia lebih mendahulukan hadis lemah daripada kias logika. Ya. Lebih dulu hadis lemah. Kalau nggak ada hadis sahih, ya dia ambil hadis lemah. Maka kalau kita pahami Bapak Ibu, hadis lemah ini banyak. Ya. Di Bukhari, Muslim, ini yang kata ulama merata sahih. Begitu kita masuk hadis Abu Daud, Ibnu Majah, ya, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi, ini banyak sekali hadis lemah. Kalau hadis lemah ini tidak diperlukan, tak bisa dipakai, niscaya para ahli hadis ini tak akan mau menuliskan hadisnya. Untuk apa dituliskan itu? Kalau memang dia tak berguna, kan begitu saja. Tapi di Salafi ini kan terlalu keras, mutasyaddid namanya. Asal lemah buang, asal lemah. Padahal agak pelupanya dia. Maka dalam fikih itu tidak begitu. Ya, kalau kumpulan hadis ini banyak begini, rawinya banyak, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Nasai, rame-rame ulama itu meriwayatkan hadisnya, mirip-mirip bahasanya, nah itu dipakai. Ya. Apalagi begini ada beda-beda pendapat. Satu bilang sahih, satu bilang lemah. Sudut pandangnya kan. Nah, di sinilah nanti makanya terjadi perbedaan antara Aswaja dengan Salafi dalam memahami hadis ini. Karena dalam memahami hadis penggunaannya juga ada ulama yang mutasyaddid itu yang keras, ya, kekang dia. Ada yang mutasahil, terlalu memudah-mudahkan, ada yang moderat, yang di tengah. Ya. Nah, Aswaja biasanya memilih yang lebih, untuk orang ramai berhukum itu diambil yang moderat atau yang lebih memudahkan, tetapi jangan terlalu memudah-mudahkan. Ya. Berbeda dengan untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri nanti diambil hukum yang lebih berat. Kalau untuk orang ramai tidak boleh. Untuk masyarakat ramai. Ya. Maka Nabi itu kadang-kadang dia mewajibkan sholat witir, diwajibkan sholat duha untuk beliau wajib. Kurban wajib. Sama beliau wajib. Tapi untuk umatku tidak sunnah. Nah, dari situlah dipahami ulama fikih nanti. Kalau untuk diri kita boleh wajibkan, tapi jaga untuk diri kita. Tapi untuk orang lain, untuk orang ramai, Anda bisa sembarangan. Ya, karena berlaku bagi orang ramai. Nah, disitulah nanti kita lihat misalnya, saya batasi di awal, bukan saya menyuruh, memerintahkan Bapak merokok ya. Jangan salah paham. Karena hukum rokok ini secara umum makruh. Kenapa rokok itu dianggap makruh oleh ulama-ulama NU? Orang dewasa kayak Bapak ini kan merokok makruh. Kalau Salafi haram. Haram itu merokok. Sebagian ulama juga haram, ada yang mengharamkan. Haram merokok. Ini tata cara berhukum namanya. Apa dalil rokok itu haram? Kemudian sebagian orang mengatakan, ya termasuk Salafi kan dia ambil dalil, wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri. Karena kata dokter kalau kita merokok berkurang umur kita sekian menit sekali rokok atau sekian detik, ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu.
Merokok itu mengandung mudarat. Kan begitu kan? Itu bahasa mereka. Nah, sebenarnya kaidah haram tidak mencukupi kalau itu dalilnya. Kalau disebut rokok memberi mudarat, nih kata tim di Bahsul Masail NU. Oke, rokok memberi mudarat. Tapi mudaratnya itu tidak pasti, zonni. Sebab nanti ada orang yang udah 100 tahun umurnya tetap merokok sehat. Ada yang 40 tahun tak merokok meninggal. Bahkan kata orang NU kan di Bahsul Masail itu, coba tes, bapak makan durian 3 bulan atau 5 bulan tiap hari. Dan bapak merokok tiap hari. Sebungkus tiap hari, sebungkus. 3 bulan, 5 bulan. Siapa yang lebih dulu gym? Hah? Siapa yang akan kalah? Yang makan durian tiap hari atau yang merokok? Yang makan durian. Bisa-bisa kebanyakan makan durian ini yang meninggal. Gak kuat badannya. Loh, kenapa durian gak diharamkan? Kenapa rokok diharamkan? Lalu orang Salafi bilang kan, karena mengandung mudarat. Nah, disinilah kadang-kadang kelemahan orang Salafi dalam berhukum. Karena mereka cenderung hadis tadi. Mereka selalu berdoktrin bahwa dalil hukum itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Giliran mengharamkan rokok, mereka berdasarkan maslahat. Mafsadatnya ada. Padahal mafsadat rokok itu zonni. Zonni itu Pak tidak pasti. Tidak pasti itu bagaimana? Ya tidak mesti orang merokok itu sakit-sakitan gitu. Enggak mesti. Kalau dia rajin minum air putih pagi hari, bersih paru-parunya, tidak ada masalah. Tidak pasti dia. Tapi kalau minum khamar, kalau minum narkoba, pil narkoba, atau kalau minum minuman keras, pasti nggak mudaratnya. Begitu dia minum, begitu dia narkoba langsung hilang akalnya. Benar? Makanya haram. Tapi kalau rokok, wala taqtulu anfusakum, dalil jangan kamu bunuh dirimu. Begitu kita merokok langsung mati, bunuh diri. Betul nggak itu? Nggak mungkin. Mana ada orang merokok langsung mati? Dan dokter pun tidak mengakuinya itu. Ya mudaratnya panjang, jangka panjang, benar. Jangankan rokok, mecin saja mudaratnya panjang, bisa menimbulkan kanker, ya kan? Kalau dimakan rutin. Yang banyakan makanan kita ini Pak menyebabkan penyakit, ya kan? Kalau dimakan rutin banyak, tapi tidak berani ulama mengharamkannya. Kenapa tidak bisa kita haramkan? Karena nasnya, dalilnya tidak qot'i, tidak jelas, tidak tegas. Tidak ada kata-kata rokok dalam Quran dan hadis. Dan kalaupun dikiaskan, tidak ada kiasnya yang kuat untuk cantolannya. Berbeda dengan narkoba. Cantolannya minum khamar menghilangkan akal. Kalau rokok, hilang akal kita merokok? Tidak hilang. Penyakitan kita merokok? Belum tentu. Pasti sakit kalau merokok? Tidak pasti. Nah, karena tidak pasti itulah tidak bisa diharapkan. Maka MUI sendiri tak berani mengeluarkan haram merokok untuk orang dewasa. Paling-paling MUI Padang mengharamkan rokok untuk ibu yang mengandung, membahayakan anaknya sedang mengandung dia. Atau anak-anak. Kenapa? Anak-anak ini kalau dia merokok, dia ketergantungan ke rokok. Nanti kalau dia tak punya uang, mau merokok, dia nyuri ayam. Kalau orang dewasa kan udah sempurna akalnya, udah pekerjaannya udah ada. Kalau anak-anak, dan itu bisa pintu narkoba bagi dia, karena akalnya belum sempurna. Dan haram di depan umum. Kenapa diharamkan di depan umum oleh MUI Padang? Karena mengganggu orang ramai. Orang banyak nggak suka rokok. Nah, tapi kalau kita merokok Pak, saya izin Pak ya, saya merokok Pak. Izin silakan katanya. Dia tak merokok, depan nggak masalah. Saya izin dia kan. Karena mengganggu dan keharamannya itu pun ijtihadi. Karena dianggap mengganggu orang ramai, buat orang sakit asapnya dan seterusnya. Jadi harus tahu kita ilat hukum itu begitu. Ini model cara ulama fikih berhukum. Ini yang kadang-kadang kurang dikuasai oleh banyak, terutama orang-orang yang berkecimpung dalam hadis. Dia tidak mengetahui kaidah-kaidah berhukum, sehingga kadang-kadang terlalu memaksakan diri dia, gitu ya.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi hadis dari Aisyah, ini dari Abu Thalhah Al-Khusani. Rasulullah bersabda, Allah melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sa'ban dan dia berkata, adakah orang yang minta kebutuhan? Aku akan penuhi. Adakah orang yang minta ampun? Aku akan ampuni. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi banyak di hadisnya. Ya, jadi hadis lemah itu dikumpul-kumpul jadi wahami banyak. Nah, jadi kalaupun yang meriwayatkannya agak pelupa, tapi kena ramai dia mirip-mirip isinya, bisa dipakai. Nah, benarnya itu dari Rasulullah SAW. Begitu bahasa ulama fikih. Hadis lain riwayat Baihaqi, apabila masuk bulan Sa'ban, maka bersihkan dirimu, siapkanlah untuk puasa Ramadan. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Setiap amal soleh kita ini, kalau kita mau beramal yang wajib, biasanya ada amalan pri wajib. Sebelum amalan wajib kita disuruh mengamalkan amalan sunnah. Coba perhatikan, sholat 5 waktu. Ada enggak sholat qobliyah subuh? Ada. Qobliyah zuhur? Ada. Qobliyah asar? Ada. Qobliyah maghrib? Ada. Walaupun jarang dilakukan Nabi. Qobliyah isya? Ada. Kenapa ada qobliyah ini? Salah satu hikmahnya, qobliyah ini dilakukan, ini untuk persiapan. Kayak pemanasan. Jadi ketika kita sholat sunnah sebelum sholat wajib, pikiran kita sudah fokus ke Allah. Nggak kemana-mana. Nah begitu kita sholat wajib, diharapkan lebih fokus, lebih khusyuk. Kan begitu? Lebih khusyuk kita. Nah, dan sholat sunnah itu, amalan sunnah itu selalu menutupi amalan yang wajib. Nah sebelum masuk bulan Ramadan, maka kita disuruh puasa Sa'ban, latihan gitu kan. Jadi masuk bulan Ramadan nanti, udah biasa kita puasa kan. Jadi badan kita gak kaget-kagetan, enak aja. Biasanya ya, orang yang malas puasa, begitu masuk Ramadan baru puasa, di hari pertama kadang dia kayak udah lemah sekali, katanya gak kuat sekali dia. Hari pertama, kedua, ketiga itu. Kenapa? Seolah-olah jasanya kaget-kagetan. Kan sering begitu Pak. Ya kan? Kalau kita nggak puasa Sa'ban, nggak ada prinya, setahun kita nggak puasa Sa'ban pun nggak puasa, nggak ada prinya, tiba-tiba masuk Ramadan baru puasa, itu selalu di hari pertama lemes. Paling gitu, kayak kecapean kali, semua sekali gitu. Itu sering terjadi. Nah, ya, makanya sering ada pri seperti ini. Seperti disuruh Nabi ya latihan namanya, dilatih dulu. Maka di bulan Sa'ban ini adalah latihan untuk masuk ke Ramadan, supaya kita masuk ke Ramadan bisa lebih bersih juga. Hadis Ahmad Baihaqi dengan lapas yang berbeda, bulan Sa'ban adalah bulan orang lalai dan dalam hal doa dan ibadah. Maka banyakinlah doa dan istighfar. Nah, ini maka amalannya doa istighfar. Ya. Jadi yang menyebutkan bulan Sa'ban ini keutamanya banyak sekali hadisnya. Ya. Hadis Ahmad Baihaqi yang lain, perbanyaklah istighfar pada bulan Sa'ban karena bulan ini Allah menentukan siapa yang akan hidup dan siapa akan mati. Ditentukan orang yang meninggal. Kemudian dalam Ihya Ulumuddin, ini termasuk yang diperselisihkan ulama, sebahagian menolak, sebahagian mengamalkan. Imam Ghazali mengatakan begini. Adapun sholat sunnah Sa'ban adalah malam ke-15 bulan Sa'ban, malam Jumat kemarin. Dilaksanakan 100 rakaat. Ya. Setiap 2 rakaat 1 malam, setiap rakaat setelah Fatihah membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali. Jika mau, seorang dapat sholat sebanyak 10 rakaat. Setiap rakaat setelah Fatihah Qul Huwallahu Ahad 100 kali. Nah ini dibuat Imam Ghazali amalannya ini diambil dari riwayat Hasan. Hasan bin Ali dikatakan telah diriwayatkan kepadaku 30 sahabat Nabi, sungguhnya orang yang menunaikan sholat ini pada malam nisfu Sa'ban, Allah akan memandangnya sebanyak 70 kali, dan setiap pandangan dia akan memenuhi 70 kebutuhan. Sekurang-kurangnya kebutuhan adalah untuk minta ampunan dari Allah SWT. Nah, tetapi hadis ini disebut sebahagian ulama batil. Ya, hadis ini dianggap batil sebagian ulama. Bahkan Imam Nawawi juga nanti mengatakan
hadis sholat 100 rakaat malam nisfu Sa'ban ini termasuk adalah hadis yang tidak sahih, lemah, batil, dan dianggap mengamalkannya bid'ah. Bid'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama hadis Imam Syafi'iyah kalau mereka meragukan satu dalil, amal-amal ibadah termasuk furu' begini, dia tidak tahu ada hadis sahih atau dianggap hadis itu lemah atau ya katakan lemah atau mungkar, kalau di situ disebut batil, maka dia pasti akan mengatakan bid'ah itu. Ya, jarang-jarang ada mengatakan haram masuk neraka mengamalkannya. Dia katakan bid'ah itu. Nggak ada Nabi kayak gitu. Kalau dikatakan bid'ah gini, sebenarnya belum tentu pasti haram. Kalau ulama mazhab Syafi'i yang ngomong, bisa jadi makruh. Udah makruh tinggalkan aja gitu. Makruh itu kan nggak disukai. Kalau kita ngamalkan nggak suka itu apa ibadah nggak disukai Allah kan gitu kan. Nah, jadi selalu begitu bid'ah itu. Itu kalau mazhab Syafi'i yang mengatakan itu. Nah, apa beda Imam Nawawi dengan Imam Ghazali? Ini sama-sama ulama mazhab Syafi'i. Apa bedanya? Imam Nawawi dia ahli fikih dan banyak juga menulis hadis ya. Dalam ilmu hadis dia dipakai juga. Ulama besar Syafi'iyah. Imam Ghazali dia ulama fikih tapi hadisnya dalam buku-bukunya banyak yang lemah sehingga dia dianggap kurang jago dalam masalah sanad hadis. Tetapi dia hebat dalam spiritual. Ya, dalam tasawuf, filsafat. Nah, di dalam tradisi tasawuf ini, dalam tradisi ilmu rohani, Imam Al-Ghazali ini diriwayatkan sebahagian orang. Dia katakan sebelum Al-Ghazali ini menuliskan hadis di kitab Ihya Ulumuddin, dia itu melakukan dialog spiritual dulu dengan Rasulullah SAW. Boleh nggak hadis ini dimasukkan? Ya, sampai begitu. Nah, tetapi di dalam ilmu salafi, karena salafi ini mengharamkan tasawuf, tarekat, filsafat, ilmu kalam juga haram semua, banyak haram sama mereka. Mereka menganggap yang seperti ini khurafat. Ya mungkin bisa kita dialog secara rohani. Kalau bisa dialog secara rohani tambah banyaklah hadis katanya pula. Padahal dalam ilmu hadis kata-kata Nabi yang disebut hadis ketika Nabi masih hidup dan berjumpa secara jasmani. Kalau bertemu secara rohani tidak bisa disebut hadis. Itu derajatnya mirip seperti ilham. Ilham maksudnya apa? Itu untuk penerimanya saja. Maka ilham itu dalam fikih dalil syar'i mukhtalaf. Dalil hukum syarak yang diperselisihkan penggunaannya. Boleh nggak kita ikut ilham? Bagi penerimanya boleh. Bagi yang tak penerima, ya terserah mau ngamalin nggak gitu aja. Nah ini kalau kita kaitkan dengan ilmu fikih, penggunaan dalil. Nah, di sinilah nanti berbedanya ulama itu. Kalau sekiranya Al-Ghazali benar, itu berdialog mampu melakukan hal itu, karena dalam tradisi ulama aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah ini, ada beberapa ulama-ulama kaliber yang begitu mengomong, diriwayatkan. Imam Suyuti itu mampu berdialog dengan Rasulullah secara rohani. Bahkan yang hidup hari ini, Profesor Said Agil Munawar, itu dosen saya dulu. 2 mata kuliah di UIN Jogja, pasca sarjana 2001. Beliau menyampaikan ketika saya disertasi saya menuliskan satu hadis, saya tidak ketemu di mana hadis ini dituliskan. Lalu saya tanya kepada pembimbing saya mengatakan, Said Agil, tunggu, besok akan saya jawab. Nanti malam saya akan tanya Rasulullah di mana hadis ini ada letaknya. Coba, orang yang sekarang guru Said Agil itu masih ada yang mampu melakukan dialog rohani dengan Rasul di Mekah. Tapi orang seperti ini tidak diakui, khurafat. Nah,
Karena yaitu tadi, mereka nggak mau pakai hadis lemah. Sampai nanti kalau di terai Salafi kan apa dalilnya? Selain bagi mereka yang bisa melakukan dialog rohani dengan para nabi itu cuma Rasulullah SAW. Ketika Isra Mi'raj, itu pun karena sahih kan? Nabi SAW hadis Bukhari menjadi imam. Dan para nabi, para rasul di belakang beliau. Rasulullah yang berimam. Nah, di langit pertama dialog dengan Nabi Adam. Langit kedua dialog dengan Nabi Musa, dialog dengan ruh Nabi Musa. Yang bisa melakukan dialog kepada ruh para nabi hanya Nabi Rasulullah SAW. Dalam pandangan mereka. Padahal tidak ada dalil yang mengkhususkan Nabi. Nah, kalau kita baca kitab Ruh Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, ternyata sahabat pun mampu melakukannya. Saya di tahun 2000 waktu di Jogja itu, ada seminar bedah buku Ruh, membedah buku Ruh Ibnu Qayyim. Waktu itu pembicaranya, sampai sekarang saya masih ingat itu, Saiful Islam, walaupun saya nggak kenal orangnya. Di bedah buku itu, ketika dia bedah, dia sebutkan, sebelum Ali dan Umar meninggal dunia, mereka dialog. Ya Ali, kalau nanti aku duluan meninggal, kata Umar, jumpai aku di sono ya, di alam ruh. Baik. Kalau aku duluan meninggal, kata Ali, jumpai juga di sono, di alam ruh. Di satu tempat. Baik. Mereka pesanan, Pak. Untuk ngasih kabar perjalanan rohani itu tadi. Begitu ternyata Umar lebih dulu meninggal. Begitu Umar meninggal, Ali datang. Dah, Umar kok nggak ada. Nanti beberapa kali dalam sebulan itu berkali-kali datang. Woi, Umar kok nggak datang-datang. Sudah setahun dalam kitab itu, Ali ke tempat itu, baru ketemu Umar. Loh, Umar, kok baru sekarang datangnya? Mau ngabarin perjalanan di alam kubur, di alam ruh. Ya Ali, aku setahun ini banyak sekali pertanyaan Allah sama aku. Hari inilah aku baru bisa senggang. Bapak bisa bayangkan 1 tahun Umar bin Khattab itu pemimpin adil yang dipimpin hanya 124.000 orang, ya, atau lebih. Itu ditanya setahun di alam ruh, baru selesai pertanyaan itu, baru bisa dia senggang. Makin banyak pertanyaan Allah kepadanya di alam ruh. Itu ada di kitab Ibnu Qayyim. Saya pertama membaca ini di seminar ini kaget juga, kok ada itu ya. Lalu saya periksa di kitab Ruh. Ada, berkali-kali saya periksa ada. Bahkan Ibnu Abbas pun, riwayatnya dengan Ibnu Abbas juga ada seperti itu. Nah, cuman yang seperti ini kan, riwayatnya, saya katakan lagi, riwayat seperti ini kan tidak menyebar kepada orang ramai. Karena mungkin takut disalahpahami, mungkin juga lemah riwayatnya. Nah, dialog seperti itu secara rohani bisa dilakukan. Nah, maka di dalam tradisi Aswaja ini, bagi ulama-ulama atau orang-orang yang percaya dengan Ghazali bisa melakukan itu, ketika dia sebut sholat nisfu Sa'ban begini, sebagian ulama itu mengamalkannya. Mereka ikut saja diamalkan. Karena ulama Al-Ghazali itu, kalau bahasa politisnya, dia tidak punya kepentingan sebenarnya untuk membuat bida-bida sesat gitu. Tapi biasanya hadis lemah, hadis maudhu itu kepentingannya untuk ekonomi syahwat ada. Ada seorang pedagang bajinjanun, pedagang terong, ya, itu dia dagang terong, kan dia pingin laris, terongnya ini pingin laku. Lalu apa dia bilang? Qala Rasulullah SAW, al bajinjanun sifa'u likulli da. Rasulullah bersabda, ya, terong ini adalah penyembuh segala macam penyakit. Wah, banyak orang beli terong dia. Rupanya hadisnya hadis palsu, buatan dia sendiri. Biasanya hadis palsu itu ada kepentingan politik, kepentingan perut, syahwat. Tapi dalam ibadah biasanya tidak ada kepentingan. Tak ada kepentingan untuk menyesatkan, tak ada kepentingan ulama itu. Maka sebenarnya Al-Ghazali itu tidak akan berani menuliskannya itu, menyebutkannya, kalau dia untuk bersiasat, untuk apa menyesatkan umat. Tidak mungkin ulama itu menyesatkan umat. Maka dia sebut seperti itu, kalau mau lakukan ini. Nah, bagi mau. Bagi yang nggak mau ya sudah, nggak ada masalah. Nah, kalau dia mampu melakukan dialog spiritual, seperti kata sebagian ulama tadi, baru dituliskannya di kitab Ihya, ya, kita percaya dengan itu, ya silakan amalkan. Kalau tidak, ya sudah. Nah, Imam Nawawi tidak mampu dalam riwayat, tidak mampu, tidak punya ilmu seperti itu. Tidak ada riwayat beliau mampu melakukan itu. Dialog spiritual. Karena beliau ulama fikih, bukan ulama spiritual. Fikih mutlak.
jagonya di fikih dan hadis. Nah, itu perbedaan ulama ini, Pak. Makanya terjadilah hal seperti ini ya. Nah, tapi secara umum ulama Syafi'iyah ini sepakat anjuran menghidupkan malam nisfu Sya'ban, anjuran untuk beramal banyak di bulan Sya'ban ini sepakat ulama. Enggak ada yang menentangnya. Ya. Yang berbeda itu nanti seperti tadi 100 rakaat. Kalau Ghazali begini, Nawawi enggak usah katanya. Enggak jelas dalilnya. Sebenarnya kalau kita sholat sunnah 100 rakaat sholat sunnah mutlak saja atau sholat sunnah taubat. Kadang-kadang kan begini, Pak. Kita terlalu kalau di salafi terlalu ringan membidak sesatkan itu kan. Padahal sebenarnya kalau kita baca ulama-ulama besar itu, ya ulama-ulama khas. Contoh, Imam Ahmad bin Hanbal itu diriwayatkan sebelum beliau sakit-sakitan, itu sholat sunnahnya 1000 rakaat sehari Pak sholatnya. Bapak bisa bayangkan 1000 rakaat sholatnya itu sholat apa aja itu. Itu Imam Ahmad bin Hanbal yang katanya salafi selalu mengambil pendapatnya kan. Bermazhab Hanbali. 1000 rakaat itu sholat apa saja coba. Sementara sholat wajib aja 17. Sholat sunnah apa saja itu. Nah, belum lagi riwayat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ada orang mau ketemu sama dia, mau ngobrol. Nah, habis sholat zuhur dia tunggu. Mudah-mudahan nanti selesai zikir, selesai ngobrol aku. Lanjut sampai asar. Nanti habis asar sudah selesainya itu kata. Lanjut habis asar, lanjut sampai maghrib. Habis maghrib, nanti sudah selesainya itu, tunggu aja dulu. Habis maghrib lanjut sampai isya. Habis isya lanjut sampai subuh. Amalan apa itu? Itu kan bidah semua jadinya kalau harus persis. Ini amalan-amalan ulama-ulama besar hebat seperti itu, Pak. Ya. Maka sebenarnya tidak gampang sekali kita menyesat-nyesatkan itu. Nanti kalau kita sesat-sesatkan, dia banyak ulama besar sesat jadinya kan. Nah, makanya ini harus, kalau bahasa saya sebenarnya beramal ini harus wala taqfu ma laisa laka bihi ilmin. Jangan kamu ikuti yang kamu tak punya ilmu. Kalau kita nggak tahu nggak punya ilmu, nggak usah ikuti. Tapi kalau kita berilmu yakin kita amalkan. Jadi amalan itu sebenarnya bukan hanya sekedar berdalil. Yang mana dalilnya, dalilnya. Dalil itu bagian dari ilmu. Amalan itu harus diketahui ilmunya. Kenapa kita ngamalin itu? Ada ilmunya. Bukan sekedar mana dalilnya. Ya. Dalam Al-Quran hadis sendiri tidak menyebutkan harus ada dalilnya. Tapi Allah menyebutkan, jangan kamu ikuti kamu yang tak punya ilmu tentangnya gitu. Kalau kita nggak yakin, nggak punya ilmu, ragu-ragu, tinggalkan. Tapi kalau sudah punya ilmu, yakin kita kan, ilmu yakin namanya, itu sudah amalkan. Nggak jadi amal, yakin dia. Nggak apa-apa itu, nggak beda, nggak sesat. Wong yang kita sembah Allah kok. Ayat-ayat ini kita baca Quran semua, nggak ada jampi-jampi di situ. Salat mutlak aja boleh kapan aja. Masa di bulan Sya'ban jadi haram? Misalnya kan gitu. Nah, padahal kalau di bulan Sya'ban, makanya kalau Bu Yaiha bahasanya, apa yang boleh dilakukan di luar Sya'ban, boleh kita lakukan di dalam Sya'ban. Baca Quran, boleh. Baca hadis, boleh. Banyak salawat, boleh. Di luar Sya'ban, boleh. Dalam Sya'ban apa lagi? Kok malah di Sya'ban diharamkan? Kan gitu kan. Pokoknya apa yang boleh dilakukan di luar Sya'ban, di dalam Sya'ban boleh. Ini puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 boleh. Ada masalah. Nah, itu. Ma'asyiral muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedikit lagi, kemudian hadis yang paling sahih amalan bulan Sya'ban ini puasa. Puasa Sya'ban, nisfu Sya'ban, puasa qadha. Kalau puasa Sya'ban ini tadi sudah dijelasin, ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim ya. Diriwayatkan Aisyah, Rasulullah SAW, aku tidak melihat beliau lebih banyak puasa di luar Ramadan kecuali Sya'ban. Nah, dan di dalam riwayat lain dikatakan bahwa di bulan Sya'ban ini amalan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau bahasa kita amalan direkap. Kalau bahasa kantoran tutup buku. Biasanya di bulan Desember gitu kan. Tutup buku. Nah, kalau tutup buku dihabisin anggaran tuh, dilaksanakan semua program. Jangan ada yang tersisa lagi. Nah, di bulan Sya'ban ini dibanyakinlah amal karena tutup buku, mau diangkat semua kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mau dihitung istilahnya. Nah, ini yang
disebut juga hadis lain dari Sayyidina, bulan yang paling disenangi Rasulullah berpuasa sunnah adalah Sya'ban. Nah, kalau dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi berpuasa Sya'ban itu penuh, di bulan Sya'ban penuh, sama kayak Ramadan. Cuman di riwayat Muslim, illa qalila, kecuali beberapa hari. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini hadis Muslim, sama-sama Sahih. Berarti yang menghadis riwayat Bukhari tadi, sahabat melihat Nabi puasa penuh. Hadis Muslim itu bulan Sya'ban berikutnya, dilihat sahabat, sebahagian Nabi tidak puasa. Jadi dua-dua hadis bisa diamalkan. Ternyata ada juga beberapa hari Nabi nggak puasa. Jadi mungkin tahunnya berbeda. Mungkin tahun sekian hijrah Nabi puasa terus. Tahun kesekian hijrah yang lain Nabi kadang-kadang tetap puasa. Memperbanyak sholawat. Kenapa sholawat dibanyakkan? Kata ulama, karena ayat yang berkaitan dengan perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban. Makanya dianjurkan banyak-banyak sholawat. Sedekah, ini berdasarkan hadis Baihaqi, ya di bulan luar Sya'ban juga dianjurkan sedekah, apalagi bulan Sya'ban. Lebih banyak lagi kan, termasuk memperbanyak amal soleh lainnya, seperti baca Quran, dzikir dan seterusnya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban tadi diangkat amal-amal soleh. Yang paling akhir ada sholat awabin. Sholat awabin ini boleh dilakukan. Kalau sholat awabin berdasarkan hadis sahih, sholat 6 rakaat, sholat duha. Awab itu orang yang selalu kembali kepada Allah. Tetapi dalam tradisi ulama Syafi'iyah, awabin itu sholat sunnah 6 rakaat sesudah maghrib, sebelum isya, antara maghrib dan isya. Tak boleh ngomong apa-apa, kita sholat awabin. Ya. Nah, ini termasuk yang dianjurkan. Juga boleh dilakukan di bulan Sya'ban. Baik, sekira itu saja penjelasannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan bisa dipahami.